Ke-81, berita mengejutkan. Gavin kembali ke kamarnya setelah menemui Braghat. Diam-diam dia memikirkan ucapan ayahnya yang sedikit terdengar konyol. Menyukai Victoria? Tidak. Dia mungkin tertarik pada wanita itu. Namun, tidak bisa dipastikan apakah dia menyukainya atau hanya sekadar rasa ketertarikan biasa. Dia hanya tidak mengerti kenapa Braghat mengatakan itu seolah-olah pria itu pernah kehilangan seseorang. Akan tetapi, siapa wanita yang tidak bisa Braghat dapatkan? Gavin mengerutkan kening lalu membuka pintu kamarnya. Di dalam sana Victoria tampak sudah segar dengan penampilan yang lebih rapi. Sepertinya baru saja selesai mandi. Victoria melirik Gavin sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan kembali fokus dengan buku yang diambilnya dari lemari kamar. Itu hanya buku tidak penting yang dia gunakan untuk mengalihkan perhatian. Di kamar ini tidak ada banyak buku. Jika kau ingin membaca yang lain, kau bisa pergi ke perpustakaan. Ucap Gavin sambil melangkah mendekat. Victoria tidak langsung membalas. Biasanya kau hanya ingin mengurungku. Sinisnya tanpa menatap Gavin. Kali ini kau bisa pergi ke sana. Selama itu tidak membuatmu melarikan diri. Akhirnya Victoria menoleh menatap pria itu. Sudut alisnya sedikit terangkat. Apakah pria itu takut dia melarikan diri? Namun, ini tidak seperti metode yang biasa dilakukan Gavin. Kalau begitu, aku akan pergi ke sana. Ucap Victoria. Biarkan Catriona menemanimu. Catriona adalah salah satu pelayan wanita yang menjadi kepercayaan Gavin. Pria itu segera memanggil wanita yang dimaksud untuk menemani Victoria. Tentu saja dia masih khawatir Victoria akan melarikan diri. Victoria tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia sudah pernah melarikan diri dengan hasil yang buruk. Kali ini jika dia ingin melarikan diri, dia harus menunggu kesempatan yang bagus. My lady. Catriona akhirnya datang. Pelayan itu tampak lebih tua dari Nera. Wajahnya juga lebih cantik. Victoria heran kenapa kebanyakan pelayan di kastel ini memiliki wajah yang tidak biasa. Tolong antarkan aku ke perpustakaan. Pinta Victoria. Catriona mengangguk patuh. Silakan ikuti aku. Victoria melangkah pergi bersama Catriona. Diam-diam dia mengawasi setiap pergerakan orang-orang di sekitar. Dia juga mencoba menajamkan pendengarannya menggunakan sihir. Letak perpustakaan kastel tidak begitu jauh dari kamar Gavin. Mereka hanya melangkah selama beberapa saat sampai akhirnya tiba di pintu besar yang terbuka setengah. Lady, ini adalah satu-satunya perpustakaan yang ada. Tuan kami tidak terlalu suka membaca, jadi tidak ada begitu banyak koleksi buku. Kata Catriona sembari melangkah masuk. Victoria melihat rak buku yang sudah cukup tua. Itu tidak begitu terawat. Ada banyak debu-debu dan bahkan beberapa jaring laba-laba di sudut atapnya. Benar, sepertinya memang orang-orang di sini memang tidak begitu suka membaca. Aku akan melihat-lihat. Victoria melangkah menuju salah satu rak. Buku-buku di sana terlihat tua dan tebal. Itu membuatnya penasaran, buku tebal seperti itu kira-kira apa saja isinya? Dengan perlahan dia memilih salah satu buku lalu membukanya. Isinya ditulis dalam bahasa Gaelik yang tidak bisa dimengerti. Baru sekarang dia menyesal karena tidak mempelajari bahasa ibunya. Lagi pula di masa lalu dia tidak pernah berpikir akan tinggal di Skotlandia. Dia mengembalikan buku tersebut, lalu mengambil buku lain yang lebih terlihat bagus. Itu juga menggunakan bahasa Gaelik. Menghela napas, dia bertanya. Di mana buku-buku yang tidak menggunakan bahasa Gaelik? Catriona menunjuk ke salah satu rak yang ada di seberang Victoria. Lady, rak itu adalah buku berbahasa Inggris. Dia menunjuk ke rak lain. Dan ini untuk bahasa Prancis. Victoria akhirnya tersenyum. Dia berasal dari Kanada yang memiliki dua bahasa resmi, satu adalah bahasa Inggris dan satunya lagi bahasa Prancis. Tentu saja dia mengerti bahasa itu. Terima kasih. Dia kembali sibuk memilih buku-buku yang menarik.
Ini memakan waktu yang cukup lama sampai dia menemukan beberapa buku yang menurutnya bagus. Setidaknya itu akan membantunya mengurangi kebosanan. Setelah mendapatkan buku-buku itu, dia pun mengajak Catriona kembali. Mereka akhirnya melangkah keluar dari perpustakaan. Ketika dalam perjalanan kembali ke kamar, dia kembali menajamkan pendengaran. Langkahnya juga sangat lambat, terlihat seperti sedang bersantai-santai. Pada saat itu dia mendengar para penjaga ada yang berbicara dengan rekannya. "Apa kau sudah mendengarnya? Dalam beberapa hari ini Lord Braghat dan Lord Gaven akan pergi." Victoria berkedip mendengar itu. Dia melangkah ke tepi jendela di lantai koridor. "Pemandangan di sini terlihat cukup bagus," ucapnya berpura-pura mengagumi pemandangan di luar jendela. "Jika Lady ingin menikmati pemandangan yang lebih indah, aku tahu tempatnya," balas Catriona. Itu ide yang bagus. Namun, aku akan khawatir tuanmu tidak akan mengizinkanku pergi ke sana." Victoria berkata sembari menguping pembicaraan para penjaga yang berasal dari lantai bawah. Sihir untuk menajamkan pendengaran yang dia dapatkan dari Gaven sepertinya memiliki fungsi yang sangat bagus. Bahkan dari jarak seperti itu, dia masih bisa mendengar. "Nanti aku akan mencoba berbicara dengan Tuan," ujar Catriona kemudian. "Terima kasih." Victoria tersenyum. Kemudian dia kembali mendengar suara penjaga yang lain yang menyahuti penjaga sebelumnya. "Mereka akan pergi kemana? Biasanya salah satu dari mereka pasti akan tinggal untuk mengawasi kastel. Kurasa ini urusan yang penting, bukan?" "Kau benar. Mereka akan pergi ke Inverness." Jantung Victoria berdetak cepat. Mungkin Inverness sangat luas. Namun, setiap kali mengingat wilayah itu, dia akan memikirkan sesuatu tentang Julian. Semoga ini tidak saling berhubungan. "Mereka akan pergi ke Inverness? Apakah mereka akan kembali ke kastel itu?" tanya penjaga yang lain. "Aku tidak terlalu mengerti. Namun, orang-orang dari klan Hagestone itu masih ada di sini. Untuk apa tuan kita pergi ke sana?" Jantung Victoria seolah berhenti berdetak setelah mendengar itu. Orang-orang klan Hagestone? Apa maksudnya? Apakah ini klan yang sama dengan Julian? Atau mungkinkah Julian yang ditangkap? Atau mungkin kerabatnya? Keluarganya? Ya Tuhan! Victoria menekan dadanya yang berdetak cepat. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Bahkan tubuhnya terasa cukup lemas. Kabar ini terlalu mengejutkannya. "My lady, apakah kau baik-baik saja?" Catriona segera bertanya. Dia menyokong tubuh Victoria yang terlihat pucat dan lemas. Tidak. Victoria menggeleng pelan. "Tiba-tiba aku merasa sedikit panik," ucapnya pelan. "Lebih baik kita kembali ke kamar, Lady." Victoria mengangguk pelan. Dia akhirnya melangkah pergi dengan dukungan Catriona. Pikirannya dipenuhi dengan kebingungan dan pertanyaan yang tidak bisa dimengerti. Dia sungguh khawatir jika Julian menjadi orang yang ditangkap. Namun, bahkan jika itu bukan Julian, dia juga merasa khawatir. Jika itu memang kerabat pria itu, maka ini juga bukan hal yang baik. Kenapa dia baru mengetahui ini sekarang? Kenapa dia tidak pernah mendengar apapun tentang klan Hagestone yang ada di kastel ini? Ini sungguh sangat disesalkan. Sepertinya dia harus mencari tahu tentang ini. Dia harus mencari tahu apakah ini benar-benar klan Hagestone milik Julian atau bukan. Apalagi ini sama-sama di Inverness. Ke-82, sebuah petunjuk. Victoria tiba di kamar dengan perasaan tak menentu. Dia mencoba menghubungkan segala hal mengenai Julian, lalu mulai menebak-nebak apa yang terjadi. Pikirannya menjadi gelisah. "Lady, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" tanya Catriona dengan bingung. Sejak kembali ke kamar, Victoria tidak berhenti menghela napas. Dia terlihat sangat gelisah. "Aku ingin teh hangat. Bisakah kau membuatkan untukku?"
Victoria tidak menjawab pertanyaan pelayan itu. Dia tidak ingin membuat wanita itu curiga dan mengadukannya pada Gavin. Tentu saja. Tolong tunggu sebentar. Catriona melangkah keluar kamar meninggalkan Victoria di kamar sendirian. Victoria mendesah panjang. Dia mengurut keningnya yang terasa pening. Jika ada orang-orang keluarga Hagestone yang ditawan di sini, kira-kira di mana mereka ditempatkan? Dia sudah tinggal selama beberapa hari di dalam penjara, tetapi tidak mendengar apapun tentang mereka. Kalau begitu, seharusnya ada tempat lain. Tempat yang menjadi penjara khusus. Mungkin hanya untuk menahan orang-orang khusus. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Tiba-tiba suara Gavin terdengar. Pria itu melangkah masuk diikuti oleh Catriona yang membawa perlengkapan teh. Diam-diam Victoria mencibir dalam hati. Catriona ini sungguh seorang pengadu. Wanita itu tidak seperti Nera yang bisa diajak berkompromi dengannya. Dia harus waspada dengan pelayan setia Gavin ini. Jikapun ada yang mengganggu pikiranku, kau tidak akan bisa membantu. Jawab Victoria dengan ketus. Catriona, berikan tehnya padaku. Baik. Catriona pun menyuguhkan teh hangat untuk Victoria. Kemudian wanita itu sedikit meniup teh yang masih panas sebelum akhirnya mulai meminumnya. Gavin melihat itu dengan diam. Setelah itu dia meminta Catriona keluar meninggalkan hanya dia dan Victoria di dalam kamar. Perlahan dia duduk di kursi lain. Apakah kau masih ingin pulang ke rumah? Victoria mendengkus. Pertanyaan bodoh macam apa itu? Kau pikir aku ingin di sini selamanya? Sedetik pun aku tak ingin lagi. Cibirnya. Tahanlah. Jika apa yang sudah keluargaku rencanakan selama bertahun-tahun selesai, aku pasti akan mengirimmu pulang. Berapa tahun lagi? Apakah menunggu aku menjadi nenek tua? Tanya Victoria dengan dingin. Dia melirik Gavin sekilas, lalu mengalihkan fokusnya pada buku-buku yang sebelumnya sudah dia pinjam. Seharusnya tidak akan lama lagi. Gavin berkata dengan lirih. Aku akan pastikan ini tidak akan lama. Victoria sedikit mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apapun yang Gavin katakan tidak akan bisa membuatnya merasa lega. Karena dia sama sekali tidak ingin membantu mewujudkan rencana mereka. Dia harus melarikan diri. Avi bahkan tidak ingin membantu rencana orang-orang jahat ini. Jadi, dia juga tidak ingin membantu mereka. Jika ibunya berpikir tujuan mereka memang jahat, maka dia juga berpikiran hal yang sama. Dia tidak percaya pada keluarga ini. Siapa yang tahu mungkin saja setelah mewujudkan rencana itu, dia justru akan dibunuh. Di dunia yang masih asing ini, Victoria tidak ingin lengah. Dia hanya percaya pada beberapa orang saja yang pantas dipercaya. Dan Gavin bukan bagian dari orang yang bisa dipercaya. Aku ingin sendiri. Ucap Victoria tanpa menatap Gavin. Gavin menarik napas panjang. Ini adalah hari terakhir sebelum keberangkatannya ke Inverness. Entah berapa lama dia baru bisa kembali. Sebenarnya dia ingin berbicara lebih banyak, tetapi wanita itu sangat sulit didekati. Sepertinya dia memang sudah melakukan pendekatan yang salah sebelumnya. Sekarang, untuk mendapatkan kebaikan Victoria pasti akan sangat sulit. Kalau begitu, aku akan pergi. Ucap Gavin kemudian. Dia berdiri dan terdiam selama beberapa saat, berharap Victoria akan membalas ucapannya. Namun, wanita itu hanya diam dan mengabaikannya. Akhirnya dia hanya bisa melangkah pergi dengan perasaan kecewa. Mungkin dia akan melakukan pendekatan lain ketika dia kembali. Setelah Gavin pergi, Victoria langsung membuang buku-bukunya ke lantai. Dia marah, tetapi tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Dia tidak tahu kenapa sangat sulit untuk mengetahui banyak hal. Dengan perasaan yang kacau, dia melangkah ke tepi jendela. Dia melihat ke bawah. Meskipun tempat ini tidak setinggi kamar sebelumnya, tetapi dia tidak mungkin melompat dari sana. Alih-alih kabur, dia justru akan bunuh diri. Tiba-tiba perhatiannya tertarik pada tanaman yang bergoyang-goyang di halaman.
dia menajamkan penglihatannya. Kedua matanya langsung terbelalak melihat siapa yang ada di sana. Itu adalah Nera. Gadis pelayan itu menggoyangkan tanaman hijau sambil melambai ke arahnya. Apa yang sedang anak itu lakukan? Dia balas melambai dengan perasaan bingung. Tiba-tiba Nera berlari ke tempat lain. Gadis itu berlari ke halaman berpasir yang tidak begitu terawat. Victoria memerhatikannya dengan saksama. Kemudian Nera mengambil bilah kayu dan berbicara padanya tanpa suara. Victoria tidak bisa memahami apa yang Nera katakan. Apalagi jarak mereka tidaklah dekat. Namun, setelah melihat apa yang Nera lakukan selanjutnya, dia akhirnya mengerti. Nera menulis sesuatu di atas tanah berpasir. Apa yang gadis itu tulis adalah kabar tentang kepergian Gavin dan Braghat ke Inverness. Tulisannya sangat besar sehingga Victoria bisa membacanya dengan jelas. Ya Tuhan! Victoria merasa terharu melihat itu. Bagaimana Nera bisa memikirkan cara ini untuk berkomunikasi dengannya? Setelah selesai menulis itu, Nera segera menoleh menatapnya sambil tersenyum. Victoria mengangguk berkali-kali agar gadis itu tahu bahwa dia sudah mengerti apa yang ditulis. Nera pun segera menghapus tulisan itu. Kemudian dia memberi salam hormat seperti bagaimana mereka biasa melakukannya. Barulah setelah itu dia pergi dari sana. Victoria tersenyum lebar. Sebelumnya dia masih ragu mengenai kepergian Gavin dan Braghat ke Inverness. Sekarang setelah Nera memberitahunya, dia pun yakin bahwa berita itu memang benar. Seringaian langsung muncul di bibirnya. Ini adalah kesempatan. Dia sama sekali tidak boleh mengabaikan hal baik. Tidak peduli apa, dia harus melarikan diri pada saat itu. Jika tidak, mungkin selamanya dia tidak akan bisa melarikan diri. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria dengan peluh yang menetes di pelipis, melangkah memasuki sebuah penginapan. Dia mendekati seorang penjaga penginapan. "Apakah masih ada kamar kosong?" tanya Julian. "Tentu saja, Tuan. Kamar seperti apa yang Anda inginkan?" Tapi semua kamar yang tersedia hanyalah kamar dengan harga yang mahal. Apakah Anda tidak keberatan?" Julian meliriknya sekilas. "Apapun tidak masalah." "Baik." Penjaga penginapan itu memasang ekspresi yang lebih bahagia. "Tuan, silakan ikuti saya." Penjaga itu segera melangkah pergi. Julian mengikuti dari belakang sambil melihat ke sekeliling. Di wilayah yang cukup terpencil ini, penginapan seperti ini sudah termasuk besar. "Tuan, apakah Anda juga ingin memesan makan siang?" "Ya, kalian bisa mengantarkan ke kamar." "Baik." Mereka terus melangkah hingga melewati beberapa pegawai penginapan yang berkerumun. Mereka tampak sedang melihat dan mendiskusikan sesuatu. "Ya ampun, kenapa kalian masih membicarakan itu? Apakah kalian tidak memiliki pekerjaan lain?" teriak si penjaga penginapan yang bersama Julian. Awalnya Julian tidak begitu peduli dengan mereka. Namun, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang sudah tidak asing baginya. Jantungnya langsung berdetak cepat. Dengan cepat dia bergerak mendekati kerumunan itu. "Biarkan aku melihat," ucapnya sambil merebut sebuah tas. Itu adalah tas Victoria. Ke-83, aku sedang mencari wanita ini. "Di mana kalian menemukan ini?" tanya Julian kepada orang-orang itu. Dia segera memeriksa isi tas selempang di tangannya dan menemukan beberapa barang milik Victoria dari dunia modern. Di dalamnya terdapat ponsel yang sudah mati, kunci rumah dan juga dompet yang berisi beragam kartu dan beberapa lembar uang dolar. Perasaan Julian menjadi rumit. Tangannya sedikit bergetar. "Di mana kalian menemukan ini?" ulangnya sekali lagi. "Tuan, salah seorang pengunjung datang untuk menyewa kamar, tetapi dia tidak memiliki uang. Akhirnya dia membayar dengan ini. Kami sudah mencoba memeriksa dan memahami, tetapi masih tidak yakin benda-benda macam apa ini." Tentu saja di abad ke-16 ini tidak akan ada yang tahu tentang perangkat digital modern semacam ponsel pintar. Mereka juga tidak mengerti tentang kartu debit dan sebagainya.
Julian segera mengeluarkan kartu identitas Victoria dari dalam dompet, lalu menunjukkan foto yang ada di sana pada mereka. Apakah orang yang datang itu adalah orang di gambar ini? Tidak, bukan. Dia hanya orang tua yang, sepertinya bukan orang berada. Beritahu aku di mana dia. Antarkan aku ke kamarnya. Para pegawai penginapan itu menatap Julian dengan heran. Kemudian penjaga penginapan yang datang bersama Julian sebelumnya bertanya, "Tuan, mungkinkah kau mengenal orang itu? Atau mungkin kau mengetahui barang-barang ini? Aku sedang mencari wanita ini," kata Julian. "Aku akan membayar untuk barang-barang ini." Raut wajah penjaga penginapan itu seketika berubah menjadi lebih cerah. Dia segera mengangguk cepat. "Kalau begitu silakan ikut denganku. Aku akan mengantarmu pada orang tua aneh itu." Julian pun menyimpan tas Victoria dan membawanya pergi bersama penjaga penginapan. Setelah kedua orang itu pergi, para pegawai itu segera saling berbisik. "Apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Siapa tahu barang-barang aneh itu memiliki kemampuan khusus yang sangat bagus. Kenapa si penjaga tua itu harus menukarnya dengan uang? Kau ini bodoh atau bagaimana? Tentu saja uang akan jauh lebih berharga." Timpal yang lain. "Tetap saja barang-barang itu adalah barang yang antik. Aku masih penasaran dengan gambar apel yang tampak seperti baru saja digigit. Apakah itu simbol kelompok tertentu? Aku juga penasaran kenapa lukisan kecil di kartu itu terlihat sangat jelas dan nyata. Mungkinkah itu dibuat dengan alat pencetak khusus?" Jika Victoria mendengar pembicaraan ini mungkin dia tidak akan tahu harus menangis atau tertawa. Orang-orang ini sungguh sangat polos. "Lupakan saja. Ayo kita kembali bekerja sebelum si penjaga tua itu kembali. Kita pasti akan terkena amarahnya lagi." Mereka akhirnya membubarkan diri. Sementara Julian mengikuti penjaga penginapan menuju salah satu kamar yang tertutup rapat. Kondisi di sana terlihat sangat tenang. "Tuan, orang itu seharusnya ada di dalam," ucap pria tua penjaga penginapan. Julian hendak mengetuk pintu, tetapi si penjaga penginapan itu segera menahannya. "Ada apa?" "Itu." Pria tua itu ragu-ragu sebentar. Dia menggaruk kepalanya dengan malu. Julian yang bisa menebak pikiran orang tua itu langsung mendengkus. Dia segera mengeluarkan uang dan memberikan padanya. "Kau takut aku tidak akan bisa membayar?" Pria tua itu tertawa keras. Dia segera menerima uang Julian yang sangat banyak. "Tentu saja tidak. Aku hanya khawatir Tuan akan lupa," ucapnya malu-malu. Julian tidak memedulikan orang itu lagi. Dia segera mengetuk pintu kamar. Untuk beberapa saat tidak ada jawaban yang terdengar sehingga dia kembali mengetuk pintu dengan tidak sabar. Barulah setelah itu, pintu kamar terbuka menampilkan seorang pria tua dengan penampilan yang sangat kumal. Pria itu menggosok matanya sambil menguap, lalu menatap Julian dengan mata menyipit. "Ha, anak muda, untuk apa kau menggangguku?" seru pria tua itu dengan tidak senang. Baru saja dia sedang tidur, tetapi ketukan pintu itu membuatnya terbangun. Sungguh sangat mengganggu. "Apa kau yang menemukan barang-barang ini?" tanya Julian. Jika bukan karena keperluannya, dia mungkin sudah memukul orang tua ini. Sikapnya cukup mengesalkan. Pria tua itu melirik tas Victoria sebentar, lalu mengangguk dengan malas. "Kenapa memangnya? Di mana kau menemukannya?" Ekspresi wajah pria tua itu sedikit berubah. Beberapa saat kemudian dia menggeleng. "Untuk apa kau ingin tahu tentang itu? Aku tidak akan mengatakannya. Aku akan membayar informasimu," ujar Julian dengan tidak sabar. Ini adalah petunjuk mengenai keberadaan Victoria. Bagaimana mungkin dia akan membiarkannya begitu saja? Dia sudah sangat lama tidak mendapat kabar tentang pencarian Victoria. Dan ini pertama kalinya dia menemukan petunjuk. Dia harus menelusurinya sampai ke akar. Pria tua yang kumal itu tampak ragu-ragu. Dia sungguh membutuhkan uang, tetapi tempat di mana dia mendapatkan barang itu juga bukan tempat yang aman.
Dia hanya tidak ingin membuat orang lain mendapatkan bahaya. Bagaimana jika itu tempat yang berbahaya? Tanya pria tua itu dengan pelan. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu. Tapi... Jadi kau akan mengatakannya atau tidak? Julian sedikit menggeram. Kenapa orang tua ini sangat sulit berbicara? Dia hanya ingin tahu di mana tas Victoria ditemukan. Entah dia bisa ke sana atau tidak. Entah dia bisa selamat atau tidak. Itu bukan urusan orang lain, bukan? Baiklah. Aku akan mengatakannya. Pria itu memasang wajah cemberut. Itu ditemukan di tepi hutan Carpoliet. Kau pasti sudah mendengar tentang hutan itu, bukan? Orang-orang mengatakan di dalam hutan itu terdapat sekelompok penyihir jahat. Meskipun aku tidak tahu kebenarannya, tetapi seseorang harus tetap waspada. Jika kau hanya ingin memuaskan rasa penasaran, lebih baik tidak datang ke sana. Lanjut pria tua itu. Julian mengerutkan kening. Hutan Carpoliet adalah tempat yang menjadi tujuannya sejak awal. Menurut Gail, di sanalah tempat di mana klan pendukung Duet Hitam menetap. Jika keluarganya masih hidup, kemungkinan mereka ditahan di sana. Julian memang melakukan perjalanan ini sembari mencari keberadaan Victoria. Namun, dia tidak menyangka barang-barang milik wanita itu juga akan ditemukan di hutan itu. Kebetulan macam apa ini? Mungkinkah Victoria telah jatuh di tangan para Duet Hitam? Tebakan itu membuat Julian cemas. Dia segera memberikan beberapa uang pada pria tua itu, lalu bergegas pergi tanpa mengatakan apapun. Bahkan dia batal memesan kamar dan berniat segera melanjutkan perjalanan. Hei! Terima kasih uangnya, tapi kau harus berhati-hati. Teriak pria tua itu dengan keras. Julian hanya melambai tanpa berbalik. Setelah itu dia segera keluar dari penginapan. Melompat naik ke atas kuda, dia pun segera meluncur pergi tanpa peduli dengan waktu yang sudah mulai sore. Penjaga penginapan yang melihat Julian terburu-buru menjadi heran sendiri. Dia tidak jadi menyewa kamar. Memangnya siapa wanita yang sedang dia cari? Anak muda sekarang memang selalu menggebu-gebu jika itu berhubungan dengan wanita cantik. Gumamnya sambil menggeleng-gelengkan kepala beberapa kali. Sayang sekali dia tidak tahu siapa Julian dan berapa umurnya. Jika tahu, apakah dia masih akan berani menyebut Julian sebagai anak muda zaman sekarang? Ke-84, berakting. Selama 2 hari terakhir ini, Victoria tidak melihat Gavin menemuinya. Braghat juga tak pernah muncul. Kondisi kastel tampak sama seperti biasanya, tetapi Victoria menduga kedua orang itu sudah berangkat. Catriona selalu menemani Victoria. Sepertinya wanita itu sudah diperintahkan oleh majikannya untuk mengawasinya. Meskipun sedikit menjengkelkan, Victoria mencoba untuk tidak peduli. Lady, apakah ada sesuatu yang ingin Anda lakukan hari ini? Tanya Catriona. Dia menatap Victoria yang hanya berdiam diri di tepi jendela. Untuk apa wanita cantik itu selalu melihat keluar jendela? Tidak ada. Jawab Victoria dengan malas. Saat ini dia sedang menunggu kabar lain dari Nera, tetapi sejak gadis pelayan itu menuliskan sesuatu di tanah berpasir, dia belum menunjukkan diri lagi padanya. Mungkinkah Nera tidak berniat memberi informasi lain? Atau mungkin saat ini belum ada situasi yang tepat untuk melakukan pelarian diri? My lady, berada di kamar berhari-hari tanpa melakukan sesuatu pasti akan membosankan. Apakah ada buku lain yang ingin Anda baca? Atau mungkin Anda ingin mencoba menyulam? Victoria menghela napas panjang. Dia menatap Catriona dengan remeh. Kenapa aku harus melakukan sesuatu? Jika kau ingin aku melakukan sesuatu, maka satu-satunya hal yang ingin aku lakukan adalah tidur. Setelah mengatakan itu, dia segera melangkah ke tempat tidur. Tanpa memedulikan Catriona lagi, dia pun naik ke tempat tidur yang cukup hangat. Kemudian mulai memejamkan mata. Catriona yang melihat itu merasa sedikit kesal dan bingung. Kenapa Victoria ini tidak bersikap ramah padanya? Wanita itu sepertinya sangat tidak menginginkan kehadirannya. Jika bukan karena perintah dari Gavin, dia sendiri tidak akan selalu mengawasi Victoria.
Statusnya di sana hanya seorang bawahan, tentu saja dia harus mematuhi atasan. Dia tidak tahu apakah Victoria benar-benar ingin tidur atau memang sengaja ingin mengabaikannya. Jadi, dia yang merasa sedikit kesal pun segera keluar kamar untuk berjaga di luar. Setelah Catriona pergi, Victoria kembali membuka matanya. Ini di siang bolong, bagaimana mungkin dia bisa tidur dengan mudah? Sementara dia sendiri tidak melakukan aktivitas berat yang melelahkan. Dia bersandar di kepala ranjang sambil melipat tangan. Beberapa saat kemudian dia turun dari tempat tidur dan melangkah ke tepi jendela. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan Nera. Victoria mendesah pelan. Dia hendak berbalik ketika tiba-tiba penglihatannya menangkap sosok yang selalu ditunggunya. Saat ini Nera melambai ke atas sambil berlari menuju tanah berpasir. Perasaan Victoria menjadi sangat antusias. Nera kembali menulis sesuatu di atas pasir. Gadis itu ingin menemuinya di taman karena ada hal penting yang harus dijelaskan secara langsung. Akhirnya Victoria mengangguk setuju. Dia merapikan penampilannya, lalu mulai melangkah keluar kamar. Catriona yang melihat itu langsung berdiri mendekatinya. "My lady, apakah ada yang ingin Anda lakukan? Aku tidak bisa tidur. Lebih baik aku pergi berjalan-jalan sebentar." Jawab Victoria dengan mencoba bersikap normal seperti biasa. Jangan sampai Catriona mencurigainya. "Lady, Anda tidak boleh keluar dari kastel." Victoria yang mendengar itu langsung mengerutkan kening tidak senang. "Kenapa memangnya? Apa kau takut aku melarikan diri?" Dia bertanya dengan sinis. Catriona tidak langsung membalas. Dia berdeham. "Tuan hanya berpesan seperti itu. Apa masalahnya? Bahkan jika aku melarikan diri, dia akan bisa menangkapku dengan mudah. Kecuali jika dia tidak ada di kastel." Ujar Victoria sambil melirik Catriona. Pelayan itu tampak sedikit bingung. "Kalau begitu biarkan saya menemani Anda." Victoria mendengkus. Menolak Catriona pasti akan menjadi hal yang sulit. Wanita itu tidak akan membiarkannya pergi sendirian apalagi sekarang tuannya tidak ada di dalam kastel. Dia hanya membalas dengan gumaman tidak jelas sebelum akhirnya kembali melangkah pergi. Mereka melangkah keluar kastel. Victoria tidak langsung pergi ke taman, dia melihat-lihat halaman selama beberapa waktu, berpura-pura mengamati pemandangan yang tidak begitu luar biasa. Beberapa saat kemudian barulah dia secara perlahan melangkah menuju taman. Sepanjang jalan dia hanya diam, mengabaikan Catriona dan menganggapnya tidak ada. Itu tidak menjadi masalah bagi Catriona. Dia mencoba bersabar menghadapi sikap Victoria yang tidak menyenangkan. Saat ini dia hanya merasa tidak sabar menunggu kepulangan tuannya. Taman kastel ini adalah tempat yang pernah digunakan oleh Victoria dan Gavin untuk belajar sihir. Tidak ada yang berubah sama sekali sejak Victoria datang ke sana. Itu masih sama. Mawar hitam pun masih tumbuh dengan subur. Nera tampak sedang memangkas rumput liar seperti seorang pelayan yang normal. Kemudian gadis itu menoleh pada Victoria. Ekspresinya sedikit berubah. Victoria berpikir bagaimana cara mengusir Catriona dari sana agar dia bisa berbicara dengan Nera tanpa didengar olehnya. Sebuah gagasan akhirnya muncul di otaknya. Dia melangkah mendekati Nera sambil memasang wajah terkejut. Bukankah kau pelayan waktu itu?" Nera sedikit bingung, tetapi kemudian mengerti apa niat Victoria. Dia segera memasang wajah tidak senang. "Anda masih mengenali saya setelah apa yang sudah Anda lakukan?" Kemudian dia tersenyum mengejek. "Mencoba melarikan diri? Anda pikir kastel ini tempat yang bisa begitu mudah untuk seseorang datang dan pergi semau mereka?" Victoria sedikit cemberut. "Aku minta maaf." Nera tidak menatapnya, seolah tidak menerima permintaan maaf itu. Dia mengabaikan Victoria dan kembali sibuk dengan pekerjaannya sendiri. "Hei, apa kau merasa dendam karena aku menelanjangimu?" Aku tahu. Mungkinkah ada seseorang yang melihat tubuhmu?" Tanya Victoria, ini juga hal yang ingin dia tanyakan.
Jangan membicarakan tentang itu, seru Nera dengan wajah memerah. Dia malu jika mengingat ketika beberapa penjaga menemukannya sedang telanjang di kamar Victoria. Aku benar-benar minta maaf. Apakah kau tidak bisa memaafkanku? Tanya Victoria yang tidak dibalas oleh Nera. Akhirnya dia menatap Catriona dan bertanya, apakah kau punya sesuatu yang layak diberikan pada pelayan ini agar dia mau memaafkanku? Catriona sedikit bingung. Dia sudah mendengar tentang insiden hari itu di mana Victoria mencoba melarikan diri. Tidak menduga wanita yang sering bersikap buruk padanya itu ingin meminta maaf pada seorang pelayan kecil. Saya hanya memiliki sedikit uang. Itu pun jika dia menginginkannya, kata Catriona. Nera mendengkus. Aku tidak ingin uang. Victoria menghela napas. Kemudian berpura-pura berpikir. Kau pernah mengatakan padaku jika kau sangat menyukai kue rasa coklat. Apakah itu benar? Kenapa memangnya? Kemudian Victoria tersenyum. Catriona, bisakah kau meminta juru masak untuk membuatkan kue coklat? Buatkan yang paling spesial. Catriona sedikit ragu untuk meninggalkan Victoria. Bagaimana jika wanita itu melarikan diri? Namun, pikiran itu segera ditepis mengingat di sana juga ada Nera yang tampaknya seperti tidak menyukai Victoria. Pasti gadis itu tidak akan membiarkan Victoria kabur. Baiklah. Tunggu sebentar. Nera, jaga Lady dengan aman. Nera segera mengangguk. Aku tidak akan membiarkan dia melarikan diri lagi. Akhirnya Catriona pun melangkah pergi. Sekarang hanya ada Victoria dan Nera di taman. Mereka pun saling tersenyum dengan senang karena berhasil mengusir pelayan itu. My lady, maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung, ucap Nera dengan tulus. Victoria segera menggeleng. Tidak perlu meminta maaf. Sekarang lebih baik kau cepat mengatakan apa yang ingin kau katakan. Aku takut Catriona cepat kembali. Ke-85, rencana Nera. Nera melihat ke sekitar, lalu berbisik. My lady, Lord Gaven dan Lord Braghat sudah berangkat kemarin. Namun, saya mendengar bahwa ada orang misterius lain yang mengawasi tempat ini. Kening Victoria sedikit berkerut. Orang misterius? Apa kau tahu siapa itu? Tidak. Kemarin aku sengaja bertemu dengan Emily dan dia memberitahuku tentang ini. Ucap Nera dengan serius. Katakan padaku dengan jelas. Pinta Victoria yang masih belum begitu jelas. Dia ingin tahu persisnya apa yang Emily katakan. Pelayan tua itu jelas mengetahui lebih banyak mengenai kastel ini dan para druid hitam. My lady, ada entitas lain yang lebih kuat daripada Braghat. Emily tidak tahu jelas siapa dia dan apa statusnya, tetapi Braghat dan ayahnya yang sudah mati harus tunduk pada orang ini. Victoria yang mendengar itu langsung menjadi cemas. Pantas saja Braghat dan Gaven bisa pergi bersama meninggalkan kastel ini. Mungkinkah kedua orang itu tidak takut sesuatu terjadi karena ada orang lain yang akan melindungi kastel? Ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Jika Braghat saja sudah kuat, bagaimana dengan orang misterius yang berdiri di belakangnya? Pasti orang itu memiliki kekuatan yang lebih menakutkan. Apa kau pernah melihat orang itu? Tanya Victoria. Nera segera menggeleng. Tidak sama sekali. Aku bahkan baru tahu ada orang lain yang bisa membuat Lord Braghat merasa takut dan tunduk. Victoria menggigit bibirnya. Nera yang sudah bertahun-tahun menjadi pelayan di sana bahkan tidak pernah mendengar atau melihat orang lain di sisi Braghat. Seberapa tersembunyi orang itu? Mungkinkah orang itu terkait dengan druid hitam secara langsung? Kemudian dia teringat dengan keluarga Hagestone. Dia segera bertanya, Nera, apa kau pernah mendengar tentang keluarga Hagestone? Ekspresi Nera tampak terkejut. Anda mengenal mereka? Mungkinkah mereka adalah keluarga Anda juga? Tidak. Victoria segera menggeleng. Apa yang terjadi pada mereka? Apakah di antara mereka ada yang bernama Julian? Lady,
Saya tidak tahu banyak tentang ini karena tempat penawanan mereka berada di tempat yang cukup terisolasi dan diawasi dengan ketat. Namun, saya pernah mendengar bahwa keluarga ini dibawa dari Inverness dan mereka merupakan keluarga Druid. Victoria semakin yakin bahwa mereka memang keluarga Julian. Namun, dia tidak yakin apakah Julian juga ada di sana atau tidak. Apakah mereka sudah lama ditahan di sini? Dia pun bertanya. Cukup lama. Itu jauh sebelum Anda datang ke sini. Jawaban itu sebagian membuat Victoria merasa lega. Setidaknya dia diyakinkan bahwa Julian tidak menjadi salah satu dari orang yang ditahan. Namun, dia tetap bingung dengan keberadaan pria itu. Di mana Julian? Apakah pria itu tahu keluarga Hagestone ada di kastel ini? Lady, jika Anda ingin pergi, jangan sampai membuat keributan sedikit pun. Jangan sampai menarik perhatian orang misterius itu. Victoria menggigit bibirnya. Dia tidak yakin apa yang harus pertama dia lakukan. Rasanya sangat ingin menemui keluarga Hagestone yang ditangkap, atau mungkin membebaskan Emily dari penjara. Namun, ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat berisiko. Lady, jangan terlalu banyak berpikir lagi. Anda membebaskan diri sendiri atau menolong orang lain dengan risiko ditangkap? Nera tampaknya bisa membaca pikiran Victoria. Pelayan itu langsung mengingatkannya. Jika Lady berhasil keluar dari kastel ini, pasti akan ada kesempatan untuk menolong mereka. Ucap Nera dengan serius. Jika Anda bersedia, malam ini juga saya akan membantu Anda mengatur jalannya. Victoria menatap Nera dengan perasaan yang rumit. Bagaimana pelayan itu bisa begitu baik dan peduli padanya? Sementara mereka belum mengenal untuk waktu yang lama. Aku tidak mengerti kenapa kau mau melakukan itu. Ucap Victoria. Sama seperti Emily. Saya tidak ingin yang terburuk terjadi. Setidaknya hanya itu yang bisa saya lakukan untuk mencegah mereka melakukan sesuatu yang merugikan dunia. Bisik Nera sambil menunduk. Victoria merasa tersentuh dengan niat Nera. Dia segera memeluk gadis itu dengan hangat. Bantu aku pergi. Jika aku berhasil, aku akan kembali untuk membebaskanmu. Ucapnya dengan sungguh-sungguh. Nera yang mendengar itu langsung terkejut. Dia tidak meminta Victoria untuk membawanya pergi atau membebaskannya dari kastel ini. Namun, wanita itu sudah memiliki iktikat baik seperti itu. Sungguh membuatnya merasa tersentuh. Bahkan jika wanita itu tidak kembali, dia tidak akan menyesalkan. Victoria berhasil pergi saja sudah merupakan hal yang menyenangkan untuknya. Pada saat itu suara langkah kaki terdengar dari jauh. Victoria segera menjauh dari Nera. Dia menoleh lalu melihat Catriona yang kembali. Bagaimana? Lady, juru masak sudah mulai membuatkan permintaanmu. Mungkin sore ini sudah siap. Balas Catriona tanpa terlihat curiga. Baguslah. Nera, apakah kau sudah memaafkanku sekarang? Tanya Victoria sambil tersenyum. Nera hanya mengangguk pelan sambil menunduk. Setelah itu Victoria menepuk pundak gadis itu sejenak sebelum akhirnya melangkah pergi dari sana. Dia harus mulai melakukan persiapan. Setelah Victoria pergi, Nera juga segera masuk ke kastel. Dia bergegas menemui Iliana, temannya yang juga mengenal Victoria. Nera, ada apa? Selama beberapa hari ini aku tidak melihatmu. Kesibukan apa yang membuatmu sangat jarang menunjukkan diri? Tanya Iliana ketika melihat kedatangan Nera. Ini sesuatu yang serius, Iliana. Bisakah kau membantuku? Balas Nera dengan ekspresi yang serius. Dalam misi kali ini, dia harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai Victoria gagal. Apa itu? Aku akan membantumu sebisaku. Nera segera mendekati Iliana, lalu mulai membisikkan sesuatu yang membuat Iliana terkejut. Gadis itu menatap Nera tidak percaya. Tidak. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Aku tidak berani. Iliana menggeleng keras, menolak gagasan yang baru saja Nera sampaikan. Bukankah kau mengatakan akan membantuku?
Ini bukan hal yang sulit. Nera mencoba membujuk Iliana. Di kastel ini hanya Iliana yang bisa Nera percaya. Sisanya kebanyakan adalah orang-orang yang sangat patuh kepada Braghat dan Gavin. Dia tidak berani meminta bantuan pada mereka. Nera, apa kau akan membantu Lady melarikan diri? Bisik Iliana setelah memastikan tidak ada orang yang mendengar. Kenapa kau begitu berani memikirkan hal seperti ini? Tanya Iliana dengan cemas. Bisakah kau tidak membuat ulah? Iliana, kau mungkin tidak tahu, tapi aku melakukan ini bukan tanpa alasan. Ujar Nera. Jika kau setuju, lakukan saja seperti yang aku minta. Jika tidak, aku akan mengusahakan semuanya sendiri. Iliana tahu Nera sudah bertekad. Jika seperti ini, dia tidak akan bisa melarang atau menahannya. Akhirnya dia pun menghela napas panjang. Baiklah, aku akan membantumu. Terima kasih. Nera segera memeluk Iliana dengan hangat. Temannya yang satu ini memang tidak pernah mengecewakannya. Victoria segera kembali ke kamarnya setelah berhasil berkomunikasi dengan Nera. Malam ini dia akan sebisa mungkin kabur dari tempat ini. Jadi dia akan mempersiapkan diri. Dia segera meminta Catriona untuk meninggalkannya di kamar sendirian. Wanita itu hanya ngangguk setuju. Tampaknya Catriona sudah percaya pada Victoria. Mungkin ini karena Victoria tidak melarikan diri setelah ditinggal di taman tanpa pengawasannya. Victoria tersenyum senang. Dia tidak akan membawa barang-barang apapun. Dia hanya ingin mempersiapkan mentalnya sambil berpikir kira-kira apa yang sedang Nera rencanakan. Dia menunggu selama berjam-jam hingga akhirnya matahari mulai terbenam. Malam pun mulai turun. Ketegangan di hati Victoria menjadi semakin kuat. Ke-86, ciuman kerinduan yang kasar. Malam ini angin berembus lebih kuat daripada biasanya. Dedaunan jatuh berserakan menutupi tanah. Musim panas sudah berakhir dan ini adalah waktunya musim gugur datang. Di dalam kamar, Victoria mengikat rambutnya tinggi-tinggi. Dia sudah melepas gaunnya dan mengganti dengan pakaian hitam yang diambil dari lemari penyimpanan milik Gavin. Pakaian itu kebesaran, tetapi Victoria mencoba mengatur bagaimana agar setelan itu tetap bisa dipakai. Dia juga mengenakan sepatu bootnya yang masih disimpan di sana. Setelah semuanya siap, Victoria segera membuka jendela. Halaman kastel tampak sangat sepi di malam hari. Dia menunggu di sana selama beberapa saat. Bagaimana cara Nera akan membantunya? Gadis itu belum memberitahu apapun tentang ini padanya. Jadi, dia akan menunggu sampai mendapatkan petunjuk. Jangan sampai terburu-buru dan gegabah. Victoria menunggu untuk waktu yang lama. Namun, tidak ada tanda-tanda dari Nera. Apakah ada gangguan lain? Mungkinkah gadis itu menemui kendala? Perasaan Victoria menjadi tidak tenang. Dia berjalan mondar-mandir sebelum tiba-tiba mendengar suara pintu yang diketuk dari luar. Siapa yang datang? Saat ini dia sudah mengenakan pakaian serba hitam, jadi untuk menyembunyikannya dia segera masuk ke dalam selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Jika itu Catriona, wanita itu akan curiga melihat penampilannya yang seperti ini. Masuklah! Seru Victoria. Dia merasa tegang, tetapi setelah melihat siapa yang masuk, perasaannya justru menjadi lega. Itu adalah Nera. Maaf, saya datang terlambat. Ucap Nera setelah menutup pintu dengan hati-hati. Dia segera melangkah mendekati Victoria. Bagaimana? Kupikir kau akan menungguku di bawah. Balas Victoria yang segera turun dari tempat tidur. Perasaannya menjadi heran. Bagaimana cara Nera bisa masuk ke kamar dengan mudah? Lady, kita bisa keluar sekarang. Catriona tidak akan memiliki waktu untuk memerhatikan kita. Apa yang sudah kau lakukan? Tanya Victoria dengan heran. Namun, dia tidak ingin membuang waktu sehingga dia pun segera melangkah menuju pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada seorang pun di luar yang terlihat. Lady, silakan ikuti saya. Nera melangkah terlebih dahulu sementara Victoria mengikutinya dari belakang.
Victoria segera menggunakan mantra untuk menajamkan inderanya. Dengan begitu, dia akan bisa mendengar dan melihat dengan lebih tajam. Mereka bersama-sama melangkah ke bagian timur kastel. Ini akan menuju ke pintu samping. Pintu samping merupakan pintu yang jarang diakses. Kebanyakan para penghuni kastel hanya menggunakan pintu depan dan belakang. Pada saat sedang melangkah untuk menyusup keluar, tiba-tiba Victoria mendengar suara beberapa langkah kaki yang mendekat. Dia segera menarik Nera untuk bersembunyi. Beberapa penjaga kastel tampak melintas untuk melakukan jadwal patroli. Ini memang hal yang biasanya dilakukan oleh para penjaga kastel. Beruntung Victoria bisa menajamkan pendengaran sehingga mereka bisa bersembunyi dengan cepat. Setelah para penjaga itu pergi, Victoria pun segera keluar dari persembunyiannya. Kemudian mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Mungkin Nera bisa membiarkan Victoria keluar sendirian. Namun, dia ingin memastikan bahwa wanita itu keluar dengan selamat. Jadi, meskipun berisiko, dia masih tetap menemaninya. Setelah melewati beberapa ruangan tertentu, akhirnya mereka tiba di lorong terakhir. Kali ini tidak ada anjing seperti sebelumnya. Namun, Victoria tetap tidak bisa lengah. "Lady, di depan sana ada penjaga kastel. Saya sudah meminta Iliana untuk membuat mereka pingsan. Namun, saya tidak tahu apakah gadis itu sudah melakukannya dengan benar atau tidak." Victoria terkejut mendengar Nera menyebutkan Iliana. Apakah kedua gadis itu sudah saling sepakat untuk membantunya? Sungguh, orang-orang ini adalah manusia yang baik. Sangat menyedihkan karena mereka hanya bisa berkutat di dalam kastel. "Tidak masalah, kita akan tahu nanti," ucap Victoria sambil melihat ke kiri dan kanan. "Aku tidak mendengar apapun. Mungkin mereka memang sudah pingsan." Nera pun segera bergerak melewati lorong. Victoria mengikutinya dari samping. Ketika sampai di pintu tertutup yang sangat besar, akhirnya mereka bisa melihat Iliana di sana sedang menjaga dua pria penjaga yang jatuh tak sadarkan diri. "Ya Tuhan, akhirnya kalian sampai." Iliana mendesah pelan. Victoria tersenyum tipis. "Terima kasih sudah membantuku," ucapnya dengan tulus. "Lady, jangan katakan banyak hal dulu. Lebih baik Anda cepat keluar sebelum mereka bangun," kata Iliana dengan cepat. Dia segera membantu membukakan pintu besi yang sangat besar. Itu sangat berat sehingga membuatnya kesulitan. Nera yang melihat itu segera membantunya. Pintu samping ini memang jarang dibuka sehingga terasa seret. Bunyi deritan yang timbul membuat Victoria cemas. Apakah akan ada orang yang mendengar dan mencurigainya? Pada saat itu, tiba-tiba suara yang tidak asing terdengar dari kejauhan. "Siapa yang membuka pintu malam-malam?" Itu adalah suara Douglas, bawahan Braghat yang paling dipercaya. Ternyata pria itu tidak ikut pergi, melainkan ditugaskan untuk tetap tinggal dan mengawasi kastel. "Lady, cepat pergi sekarang!" desak Nera dengan cemas. "Kalian bisa mengatasi orang ini?" tanya Victoria yang mengkhawatirkan keselamatan Nera dan Iliana. Dia hanya tidak ingin kedua gadis itu dihukum karena sudah membantunya melarikan diri. "Jangan pikirkan itu. Kami akan menahan orang ini. Cepatlah!" Nera mendorong Victoria pelan hingga keluar pintu. Suara langkah kaki menjadi semakin dekat. Victoria segera mengangguk. Sebelum benar-benar pergi, dia memberitahu mereka satu hal. "Namaku bukan Vivian. Aku adalah Victoria. Tolong tunggu, aku pasti akan datang menyelamatkan kalian." Nera dan Iliana sedikit terkejut. Mereka saling menatap. Beberapa saat setelah itu, mereka segera mendorong pintu hingga tertutup dengan keras. "Selamat tinggal, my lady." Victoria tidak ingin membuang waktu dan membuat usaha kedua gadis itu sia-sia. Dia menggunakan sihirnya untuk melakukan pelarian yang cepat. Dia melakukan teleportasi dengan kecepatan penuh. Jantungnya masih berdebar-debar, perasaannya juga tegang. Belajar dari pengalaman sebelumnya,
Kali ini dia sama sekali tidak melonggarkan kecepatannya. Dia terus bergerak cepat meninggalkan kastil bahkan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Berkat penglihatannya yang tajam, Victoria masih bisa melihat meskipun saat ini dia sudah memasuki hutan yang gelap. Hutan ini adalah hutan terlarang yang sebelumnya menjadi titik awal di mana dia sampai di abad ini dan berakhir ditangkap oleh kelompok Braghat. Sudah cukup lama sejak dia memasuki hutan itu, tetapi dia masih cukup ingat dengan situasinya. Jadi dia berusaha menggunakan ingatannya untuk terus melarikan diri. Saat ini Victoria memang tidak tahu apakah Nera dan Ilyana bisa menyembunyikan pelariannya dari Douglas atau tidak. Jika Douglas tahu, pria itu pasti akan mengejarnya. Namun, yang paling dia khawatirkan sebenarnya adalah orang misterius yang bersembunyi di kastil Braghat. Dia khawatir Douglas akan melaporkan ini pada orang misterius itu. Hasilnya pasti akan sangat buruk. Dengan demikian dia terus melakukan teleportasi hingga waktu menunjukkan tengah malam. Sayangnya dia mengalami hal yang aneh. Kenapa dia masih belum menemukan jalan keluar hutan? Victoria menghentikan langkahnya. Napasnya naik turun tidak teratur. Keringat sudah membasahi punggung dan pelipisnya. Kelelahan akhirnya menyerbu seluruh tubuhnya. Dia menopang tubuhnya pada batang pohon. Kemudian mendongak melihat langit yang cukup cerah dengan bintang-bintang yang bertaburan. Dia melihat ke sekeliling, lalu mencoba memerhatikan lingkungan di sekitar. Pemandangan di sana terasa sangat akrab. Sepertinya dia sudah melewati tempat ini sebelumnya. Apakah dia hanya berputar-putar di tempat yang sama? Perasaan Victoria menjadi tidak nyaman. Dia menarik napas panjang, lalu mencoba meninggalkan beberapa goresan di batang pohon dengan batu yang dipungut di tanah. Setelah itu, sekali lagi dia kembali melakukan teleportasi. Cukup lama dia berlari sebelum akhirnya kembali berhenti. Seperti yang dia duga, tempat di mana dia berhenti adalah tempat di mana terdapat pohon yang ditandai dengan goresan batu. Ada formasi sihir yang bisa membingungkan dan memerangkap seseorang. Gumam Victoria dengan muram. Dia belum mendalami berbagai jenis sihir, dan formasi sihir seperti ini sama sekali belum pernah dia pelajari. Sialan! Rutuknya dengan keras. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Pada saat itulah dia mendengar suara langkah kaki yang terdengar sangat pelan dari arah belakang. Jantungnya berdebar kencang. Perasaannya menjadi waspada. Siapa yang datang kali ini? Apakah orang-orang di kastel itu berhasil menemukannya? Matanya menyipit, tangan kanannya terkepal erat. Dia bersiap untuk memukul siapapun yang akan menangkapnya. Namun, ketika dia berbalik, tubuhnya mendadak kaku setelah melihat siapa yang berdiri di belakangnya. Matanya terbuka lebar. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara apapun yang bisa keluar dari mulutnya. Pikirannya tiba-tiba kosong. Apakah dia sedang bermimpi sekarang? Mungkinkah formasi sihir ini sudah menghasilkan halusinasi? Bagaimana dia bisa melihat pria itu di sini? Victoria tidak bisa bereaksi sampai sebuah tangan kokoh memeluknya dengan erat. Itu sangat erat sampai dadanya terasa sesak. Scotland. Air mata merebak di mata Victoria tanpa bisa dicegah. Ini bukan mimpi, bukan juga halusinasi. Ini memang Julian. Dia segera memeluk pria itu dengan erat. Tangisannya menjadi semakin keras. Saat ini, entah kenapa dia merasakan perasaan lega yang luar biasa. Perasaan yang sama seperti baru saja melihat seorang malaikat penyelamat. Julian, kemana kau? Kemana saja kau selama ini? Kenapa kau baru muncul sekarang? Kenapa kau tidak? Victoria terengah-engah dengan pertanyaannya sendiri. Ada banyak pertanyaan yang seolah ingin ditumpahkan saat itu juga. Julian segera melepaskan pelukannya. Dia menangkup wajah Victoria lalu dengan cepat segera mencium bibirnya. Ciumannya sedikit kasar. Tuhan pasti tahu seberapa besar kerinduan yang dia miliki. Bibir mereka beradu cukup lama hingga napas mereka habis. Julian segera melepaskan ciumannya. Dia mengusap pipi Victoria yang terasa sangat tirus dan kurus. Apa yang sudah dialami wanita itu?
Victoria terlihat sangat menderita dan itu membuat Julian merasa sedih. Maafkan aku, bisik Julian dengan lembut sambil mengusap air mata Victoria. Maaf aku tidak datang tepat waktu. Victoria menggeleng pelan. Dia mencoba menghentikan tangisannya yang entah kenapa justru membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Julian segera memeluknya lagi. Perasaan Victoria menjadi lebih tenang di dalam pelukan Julian. Dia bisa mengatur napas dan emosinya dengan benar. Setelah beberapa saat akhirnya berhasil menguasai dirinya sendiri. Julian, keluargamu. Victoria menatap Julian dengan bimbang. Kau mengetahui tentang mereka? Julian bertanya. Apa kau tahu sesuatu? Victoria segera mengangguk. Kita harus pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Ada banyak hal penting yang harus aku katakan tentang keluargamu dan tentang duit hitam. Julian tampak sedikit ragu. Itu membuat Victoria merasa tidak sabar. Dia segera mendesak. Tidak ada banyak waktu, Julian. Aku khawatir ada duit hitam yang mengawasi tempat ini. Baiklah. Kita keluar dari formasi ini terlebih dahulu, ucap Julian dengan tegas. Dia segera menggendong tubuh kurus Victoria, lalu membawanya bergerak cepat menerobos formasi. Sementara itu di dalam kastel, seorang pria misterius yang sedang menutup mata tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Kedua matanya menatap tajam keluar jendela. Siapa yang berani menerobos formasi? Ke-87, hukum aku. Julian segera membawa Victoria keluar dari formasi sihir. Itu mungkin sedikit membingungkan pada awalnya, tapi karena dia juga sudah terperangkap di sana selama beberapa waktu, dia sudah mengetahui triknya. Udara malam terasa semakin dingin. Dia terus bergerak sambil sesekali melihat Victoria di dalam pelukannya. Perasaannya saat ini benar-benar dipenuhi dengan kejutan yang membahagiakan. Tujuan awalnya pergi ke hutan ini adalah untuk mencari keluarganya. Tidak pernah menduga bahwa dia menemukan petunjuk keberadaan Victoria melalui tasnya yang ditemukan oleh orang lain. Akhirnya dia tanpa ragu memasuki hutan ini. Berharap bisa menemukan Victoria atau keluarganya. Ternyata orang yang pertama ditemukan adalah Victoria. Sejak mereka berpisah, dia sangat takut sesuatu yang buruk terjadi. Takut seandainya wanita itu mati atau dicelakai oleh orang yang jahat. Setelah bisa melihatnya lagi, dia benar-benar merasa lega. Scotland, panggil Julian tiba-tiba. Victoria menatap pria yang tampak lebih luar biasa daripada sebelumnya. Julian terlihat sangat tampan dengan oranya yang alami. Sepertinya kembali ke abad ini sudah membuat Julian merasa kembali ke rumah aslinya. Kenapa? Aku senang bisa bertemu denganmu lagi. Julian, aku ingat apa yang kau katakan sebelum kita berpisah. Ucap Victoria dengan lembut. Dia mengalungkan tangannya di leher Julian yang masih membawanya seperti pengantin. Julian mengerutkan kening. Tiba-tiba dia merasakan fluktuasi udara di kejauhan. Itu seperti ada seseorang yang akan datang dengan membawa kekuatan besar. Dia pun segera mempercepat langkahnya. Seseorang ada di sini, ucapnya dengan suara rendah. Siapa? Victoria berubah menjadi cemas. Dia segera menoleh ke belakang, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa dilihat atau dirasakan. Apakah ini pertanda bahwa orang yang datang adalah orang yang sangat kuat sehingga kekuatannya mustahil untuk dideteksi? Pikiran Victoria langsung mengarah pada orang-orang di kastel suram itu. Dia menjadi takut. Mungkinkah orang yang datang adalah orang misterius yang ditakuti oleh Braghat? Julian, bersembunyi, bisik Victoria dengan khawatir. Kenapa kita harus bersembunyi? Victoria memelotot pada Julian. Dia tidak tahu seberapa tingkat kekuatan orang itu. Jika itu di atas Julian, maka upaya pelarian yang dia lakukan akan sia-sia. Beruntungnya Julian juga bukan orang yang bodoh. Pria itu segera mencari tempat yang cukup tersembunyi di dalam hutan.
kemudian memasang formasi persembunyian agar seseorang tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Mereka bersembunyi di balik batu besar yang berada di antara pohon-pohon. Victoria turun dari gendongan Julian. Dia mencoba mengintip kawah depan, barangkali ada seseorang yang bisa dilihat. Beberapa saat kemudian angin kuat berembus. Sekelebat bayangan hitam tampak melintas bersamaan dengan embusan angin. Namun, itu terlalu cepat sehingga Victoria tidak bisa melihat dengan jelas. "Kau melihatnya?" Victoria bertanya pada Julian. "Dia memakai jubah hitam, wajahnya tidak terlihat sama sekali," kata Julian dengan muram. Di sepanjang hidupnya, dia sudah bertemu dengan banyak druid dari berbagai kalangan. Dari yang lemah hingga yang kuat, dan yang baik maupun yang jahat. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat druid dengan aura gelap yang sangat tersembunyi. Orang itu seolah menekan kekuatannya dengan sangat baik. Tak diragukan lagi, kekuatannya pasti sangat tinggi. Karena semakin tinggi kekuatan sihir seseorang, semakin bagus pula mereka dalam menyembunyikan aura tubuh dan kekuatan. Pantas saja dia hampir tidak bisa merasakan kedatangan orang itu. Beruntung dia selalu waspada sehingga masih bisa mendeteksi keanehan di sekitar. Julian menjadi khawatir. Siapa sebenarnya orang itu? Kenapa mereka menargetkan keluarganya? Dia harus menunggu Victoria untuk menjelaskan. Pada saat itu, tiba-tiba udara di sekitar mengalami perubahan. Suhunya mendadak turun ke dasar, membuat Victoria sedikit menggigil. Julian segera memeluknya dengan hangat. "Apa yang terjadi?" bisik Victoria dengan bibir bergetar. "Dia mencoba membekukan siapapun yang ada di hutan," balas Julian. "Dia pasti curiga kita ada di sini. Lalu bagaimana?" Victoria menjadi tidak tenang. Julian menempelkan telunjuknya di bibir Victoria. Pertanda bahwa dia harus diam. Akhirnya Victoria tidak berbicara lagi. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas. Tiba-tiba kabut hitam muncul di tengah-tengah hutan dan menyebar ke seluruh hutan. Setiap makhluk hidup, entah itu tanaman ataupun binatang liar, mereka langsung mati setelah bersentuhan dengan kabut itu. Julian dan Victoria yang melihat kemunculan kabut berbahaya itu langsung mengerutkan kening. Semakin lama kabut menyebar semakin luas dan mereka tidak bisa terus bersembunyi di balik batu. Victoria menatap Julian dengan cemas. Tanpa bisa dicegah, dia mengeluarkan suara. "Apa yang harus kita lakukan?" Tatapan Julian menjadi datar. Victoria segera bungkam dan menutup mulutnya dengan telapak tangan. Bukankah pria itu sudah melarangnya berbicara? Tiba-tiba Julian menariknya ke dalam pelukan. Setelah itu dia merasa tubuhnya seperti jatuh ke lubang hitam. Itu membuatnya takut. Dia segera berpegangan erat pada pria itu. Suara ledakan keras terdengar di atas. Victoria akhirnya sadar, mereka berada di bawah tanah. Dia bisa merasakan tanah di sekitar bergetar akibat ledakan sebelumnya. Kemudian Julian menariknya lagi ke arah lain. Pria itu seolah mengebor dasar bumi ini sehingga mereka bisa bergerak begitu saja di dalam tanah. Victoria tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa mengerti seberapa tinggi kekuatan sihir yang dimiliki Julian. Tidak tahu apakah itu sebanding dengan Braghat atau orang berjubah hitam itu. Dia hanya diam sampai Julian membawanya keluar dari tanah. Setelah tiba di permukaan tanah, Victoria akhirnya menyadari bahwa mereka sudah keluar dari hutan. Itu sangat melegakan. Namun, Julian tampaknya tidak mau bersikap lengah. Pria itu kembali membawanya berteleportasi menjauhi hutan yang berbahaya itu. Setelah beberapa saat yang tak terhitung, akhirnya Julian menghentikan teleportasinya. Mereka berhenti di sebuah penginapan. Ini adalah penginapan di mana dia menemukan tas Victoria. Ini seharusnya aman. "Apakah dia tidak akan mengejar?" tanya Victoria. Dia masih merasa cemas. Sebelumnya, pria misterius di hutan itu sudah menemukan keberadaan mereka. Bunyi ledakan keras yang terdengar sebenarnya berasal dari batu tempat persembunyian mereka yang diledakkan.
pria itu berniat menyerang mereka. Untungnya Julian menarik Victoria tepat waktu meskipun mereka harus terlihat seperti tikus yang bersembunyi di bawah tanah. Itu sungguh menakutkan. Seharusnya dia tidak akan keluar dari hutan itu, balas Julian kemudian. Pria itu lalu melangkah masuk ke penginapan. Victoria segera mengikutinya. Beberapa orang tampak melihatnya dengan pandangan penasaran. Pria tampan dan wanita cantik tentu akan selalu bisa menarik perhatian. Tuanku, aku pikir kau tidak akan kembali. Penjaga penginapan segera mendekati Julian. Kemudian dia melihat Victoria dan langsung tersenyum semeringah. Ah, jadi ini wanita yang ada di gambar itu. Sungguh kecantikan yang luar biasa. Serunya tanpa menahan diri. Victoria hanya tersenyum tipis. Dia tidak tahu apa yang orang itu katakan karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Gaelik. Sepertinya jika masalah ini selesai, dia harus belajar bahasa ini. Jangan terlalu banyak bicara. Berikan kami kamar yang bagus, kata Julian dengan datar. Baik, silakan ikuti aku. Julian menggandeng Victoria untuk mengikuti pria tua itu. Setelah melewati beberapa kamar, mereka akhirnya sampai di sebuah kamar yang cukup besar dengan fasilitas yang memadai. Tuanku, apa kau menyukainya? Tidak buruk. Julian segera memberikan uang pada pria tua itu. Jumlahnya melebihi standar yang seharusnya sehingga membuat si penjaga penginapan itu sangat senang. Jangan ada gangguan apapun, ujar Julian dengan dingin. Baik, Tuan. Pria itu mengerti. Kemudian dia segera pergi meninggalkan Julian dan Victoria di dalam kamar. Victoria menghela napas panjang. Akhirnya dia bisa duduk dengan tenang. Dia mengambil air dingin di atas meja dan menuangkannya ke dalam cangkir. Namun, sebelum dia bisa minum, Julian sudah merebut itu darinya. Julian! Pria itu menatapnya dengan datar. Aku belum menghukummu karena datang mengikutiku ke abad ini dengan tiba-tiba. Victoria menunduk dengan sedih. Tidakkah kau merasa senang? Julian segera menarik Victoria ke tempat tidur. Kemudian tanpa peduli dengan pertanyaan itu, dia segera menindih tubuhnya dan mencium bibirnya dengan kuat. Victoria mencoba menerima ciuman yang sangat intens itu. Napasnya menjadi memburu. Dia bisa merasakan berbagai emosi yang bercampur dalam ciuman mereka. Jika kau ingin pergi mengikutiku, setidaknya katakan itu lebih awal. Kita tidak akan berpisah seperti ini, ucap Julian dengan suara yang serak. Kau tidak mengenal abad ini. Aku hanya takut. Lanjutnya setengah berbisik. Senyum kecil muncul di bibir Victoria. Dia segera mengalungkan tangannya di leher Julian lalu mengecup rahang pria itu tanpa malu. Dengan suara yang menggoda, dia berbisik. Kalau begitu hukum aku. Ke-88, milikku bisa robek. Victoria menyesal sudah meminta Julian menghukumnya. Pria itu memang menghukumnya dengan cara yang luar biasa. Membuat tubuhnya menerima serangan dari segala arah. Sekarang, Victoria hanya bisa terengah-engah dengan tubuh yang lemas. Bercak-bercak merah memenuhi tubuhnya, paling banyak di area leher dan dadanya. Seluruh tubuhnya menjadi pegal dan sakit, terutama pinggangnya. Julian memegang pinggang Victoria dari belakang, lalu mendorong dengan kuat sampai dia harus berpegang pada kepala ranjang. Ah, Julian! Victoria merintih antara gairah dan ngilu. Kapan kau akan merasa puas? Kapan aku akan puas? Julian berkata sambil terus memasuki Victoria dari belakang. Aku hanya tidak bisa berhenti. Aku ingin selalu melakukannya denganmu, lagi dan lagi. Peluh sudah membasahi seluruh tubuh Julian. Bahkan rambut pirangnya yang selalu tertata, kini tampak berantakan dan kusut. Namun, itu justru membuatnya terlihat lebih menggairahkan. Victoria tidak tahu harus tersenyum senang atau justru menangis. Jika setiap hari Julian bercinta dengan cara ini,
dia yang tidak akan sanggup. Tubuhnya bisa remuk dalam beberapa hari. Scotland. Victory hanya melenguh. Itu membuat Julian merasa tidak puas. Dia menyeringai lalu segera mempercepat gerakannya hingga wanita itu mengerang dengan keras. Ya di sana, Julian, lebih kuat. Arang Victoria dengan tubuh bergetar. Arus listrik seolah merambati sekujur tubuhnya. Namun, bukannya menakutkan atau menakutkan, itu justru terasa sangat menyenangkan. Mengabulkan permintaan Victoria, Julian pun mendorong lebih kuat. Hal itu membuat Victoria merasa seperti hilang akal oleh gairah yang semakin membuncah. Rasa lelah tidak lagi dirasakan, kalah oleh kenikmatan yang luar biasa. Aku ingin keluar lagi. Erang Victoria tanpa bisa ditahan. Dia mencengkeram bantalnya dengan kuat, lalu menggigit bibir agar tidak berteriak. Tahan sebentar. Bisik Julian dengan suara rendahnya. Dia mengambil satu momentum untuk mendorong lebih jauh. Kejantanannya seolah menggali lebih dalam hingga menabrak dinding-dinding di dalam Victoria. Pada saat itulah dia mencapai puncaknya. Denyutan pada bagian bawah Victoria membuat miliknya ikut berdenyut dan memuntahkan cairan kenikmatannya. Saat pertama kali mereka bercinta, Julian masih menahan diri sehingga memilih mengeluarkannya di luar. Namun, kali ini dia membiarkan itu di dalam. Akan lebih bagus jika benihnya bisa tumbuh menjadi bayi kecil yang manis. Tubuh Victoria akhirnya ambruk di atas ranjang. Napasnya tersengal-sengal. Dia terlihat seperti baru saja melakukan lari meresan dengan penampilan yang sangat berantakan. Julian membalik tubuh Victoria lalu memeluknya dengan erat. Dia menanamkan ciuman di keningnya dan berbisik, "Aku mencintaimu." Victoria menatap pria itu dengan wajah memerah. Napasnya masih tidak teratur, tetapi sedikit demi sedikit mulai bisa dinetralkan. "Aku mencintaimu juga, Julian." Mereka saling menatap satu sama lain sambil menikmati sisa-sisa kenikmatan yang takkan pernah terlupakan. Beberapa saat kemudian Julian mengusap bibir Victoria yang bengkak. "Apa ini menyakitkan?" Ekspresi wajah Victoria berubah menjadi cemberut. "Tidak begitu sakit, tapi kau harus mempertimbangkan pinggangku, Julian." Protesnya yang merasa tulang-tulangnya patah. Durasi mereka mungkin tidak terlalu lama, tetapi Julian menggunakan kekuatan fisiknya. Seseorang harus tahu bahwa pria itu memiliki kekuatan dan stamina yang lebih daripada pria kebanyakan. "Bukankah kau yang menentangku meminta hukuman?" Balas Julian dengan sedikit terkekeh. "Tapi, siapa yang tahu kau akan benar-benar menghukumku seperti ini?" Victoria mengerutkan bibirnya. Lain kali dia tidak akan menggoda pria itu lagi. Baiklah. Aku tidak akan mengulanginya lagi," kata Julian dengan sungguh-sungguh. Dia lalu mengucapkan mantra dan mengetuk kening Victoria dengan lembut. Untaian energi asing memasuki tubuh Victoria dan mengalir memasuki darahnya. Seketika tubuh Victoria terasa lebih sejuk dan segar. Rasa pegal, ngilu dan nyeri yang menyerang tubuhnya sedikit demi sedikit mulai berkurang. "Apa itu lebih baik?" Julian bertanya. Victoria akhirnya mengangguk dengan perasaan senang. Dia mengubah posisinya menjadi duduk, lalu mencoba meregangkan tubuhnya. Rasa sakit dan tidak nyaman sebelumnya sudah berhasil hilang sepenuhnya. Dia menatap Julian dengan takjub. "Mantra apa itu? Kenapa kau tidak mengajarkannya saja padaku? Jika kau mau bercinta lagi sampai pagi, aku akan mempertimbangkan untuk mengajarimu sihir ini." Balas Julian dengan tak tahu malu. Victoria yang mendengar itu langsung mendelik. Apa pria itu sudah gila? Dia sudah keluar sampai berkali-kali. Meskipun tubuh dan tulang-tulangnya sudah tidak sakit, tetapi energi di tubuhnya sudah habis. Apa pria itu ingin membunuhnya? Belum lagi, bagian bawahnya yang sensitif itu mungkin akan terluka. Dia menatap Julian dengan cemberut. "Milikku bisa robek." Ketusnya yang kemudian melangkah pergi untuk membersihkan diri.
Hal yang bagus karena Julian memesan kamar dengan fasilitas lengkap. Setidaknya di sana ada bak untuk mandi. Scotland, jangan mandi. Ini sudah larut. Bukan urusanmu. Julian terkekeh melihat Victoria pergi dengan kesal. Setelah itu dia menghela napas panjang sambil merenung. Sebenarnya dia ingin mengajarkan banyak sihir pada Victoria. Namun, jika wanita itu terlalu kuat dan bisa melakukan semuanya sendiri dengan sihir, bukankah dia akan menjadi pria yang tidak berfungsi? Dia hanya mengkhawatirkan itu. Jika Victoria bisa melakukan semuanya sendiri, dia takut wanita itu tidak membutuhkannya lagi dan yang terburuk wanita itu akan meninggalkannya. Bukankah dia akan menjadi laut yang terbuang? Julian! Suara panggilan Victoria langsung membuyarkan pikiran Julian. Dia pun segera turun dari tempat tidur, lalu melangkah menuju kamar kecil yang menjadi tempat mandi. Tubuh telanjang Victoria yang penuh dengan jejak kemerahan kembali dipertontonkan padanya. Kulitnya sudah basah. Wanita itu terlihat lebih segar dan bahkan lebih menggoda lagi. Oh, shit! Siapa yang membiarkanmu masuk? Teriak Victoria yang terkejut melihat kemunculan Julian. Dia segera memutar tubuh membelakangi Julian. Bukankah kau memanggilku kemari? Tanya Julian dengan bingung. Aku hanya memanggilmu, tetapi tidak memintamu datang ke sini. Balas Victoria yang masih merasa sebal. Dia khawatir Julian akan menginginkan tubuh telanjangnya lagi. Itu akan berakhir buruk untuknya. Ambilkan pakaianku, kata Victoria dengan lirih. Julian mengembuskan napas berat. Dia berbalik pergi untuk mengambil pakaian hitam yang dikenakan Victoria sebelumnya. Namun, setelah mengamati pakaian itu selama beberapa saat, dia merasa sedikit heran. Kenapa pakaian itu terlihat sangat besar? Dan itu jelas bukan pakaian wanita. Dia baru menyadari ini karena sebelumnya dia tidak memiliki waktu untuk memerhatikan apa yang Victoria kenakan. Kening Julian sedikit berkerut. Dia baru menyadari ini karena sebelumnya tidak memiliki waktu untuk memerhatikan apa yang Victoria kenakan. Sekarang setelah melihat itu, dia menjadi penasaran. Julian segera membawa pakaian itu ke kamar mandi dan menunjukkannya pada Victoria. Dari mana kau mendapatkan ini? Lemari Gavin. Balas Victoria tanpa peduli. Dia segera mengambil pakaian itu, tetapi Julian menahannya. Siapa Gavin? Victoria menghela napas. Nah, aku akan menceritakan itu nanti. Sekarang, biarkan aku memakainya. Tanpa diduga Julian tiba-tiba melempar pakaian itu ke lantai kamar mandi. Tentu saja pakaian itu menjadi basah. Victoria menjadi kesal sendiri. Julian, kenapa kau? Bagaimana mungkin aku membiarkan wanitaku memakai pakaian pria lain? Pakai pakaianku. Titah Julian dengan dingin. Pria itu berbalik kembali ke kamar lalu kembali lagi dengan set pakaian lain yang masih bersih. Victoria merasa sedikit heran. Dia menatap pakaian yang Julian ulurkan padanya dengan sudut alis terangkat. Apakah pria itu sedang cemburu? Julian, kenapa? Atau mungkin kau tidak ingin memakai pakaian? Itu juga tidak masalah. Dengan begitu aku bisa memasukimu kapan saja. Ketika mengatakan itu, wajah Julian terlihat sangat datar. Itu terlihat seperti Julian sedang memendam kekesalan. Entah kenapa Victoria justru ingin tertawa. Oh, ya Tuhan! Kau cemburu hanya karena ini? Dia terkekeh, merasa senang sekaligus lucu. Baiklah, aku akan memakai pakaianmu. Tanpa ragu lagi Victoria segera memakai pakaian Julian. Itu kemeja berwarna putih yang memiliki desain sedikit berbeda dengan kemeja di dunia modern. Tentu saja ukurannya kebesaran, tetapi dia masih bisa mengaturnya. Setelah Victoria selesai berpakaian, dia mendapati Julian yang masih tidak terlihat puas. Ada apa dengan pria ini? Apakah dia yang sudah menyiksamu? Tanya Julian tiba-tiba. Dia yang meninggalkan banyak bekas luka di tubuhmu? Victoria tidak langsung menjawab.
Sebaliknya dia mendorong tubuh Julian masuk lebih dalam di kamar mandi. Kakinya berjinjit, lalu dia pun mengecup rahang pria itu dengan manis. "Mandilah. Aku akan memberitahumu nanti," ucapnya dengan lembut. Julian melirik Victoria. Akhirnya dia mengangguk setuju dan membiarkan wanita itu keluar dari kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Julian keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang lebih segar. Tidak menduga, baru ditinggal beberapa menit dan Victoria sudah terlelap di atas tempat tidur. Wajahnya terlihat sangat pulas. Julian yang melihat itu hanya menggeleng pelan. Setelah melarikan diri dari hutan dan kemudian melakukan aktivitas ranjang yang intens, Victoria pasti kelelahan. Dia memakluminya. Lagi pula ini sudah sangat larut, dia sendiri juga sedikit mengantuk. Akhirnya Julian memakai pakaiannya sendiri dan segera naik ke tempat tidur. Dipeluknya tubuh Victoria yang kurus dan ringkih, seolah bisa runtuh kapan saja. Dia mengusap puncak kepala wanita itu lalu mengecupnya dengan lembut. "Kau pasti sudah mengalami banyak kesulitan," gumamnya dengan lirih. "Siapa yang sudah menyakitimu? Aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja." Ada kedinginan yang berkilat-kilat di mata Julian. Itu bukan kebohongan atau omong kosong. Dia memang akan membalas siapapun orang yang sudah membuat Victoria menderita. Tidak peduli di dunia modern atau di abad ini. Tidak peduli apakah itu Linda atau orang bernama Gavin. Siapapun orangnya, dia tidak akan membiarkan orang yang menyakiti Victoria hidup dengan nyaman. Ke-89, bahaya yang sesungguhnya. Victoria bangun ketika hari sudah cukup siang. Dia menoleh ke samping, lalu mendapati Julian yang masih terlelap. Sepertinya orang yang kelelahan bukan hanya dia. Ditatapnya wajah Julian dengan penuh perhatian. Tangannya terangkat, mendarat di wajahnya yang tampan. Diusapnya wajah itu, mulai dari alisnya yang tajam, hidungnya yang mancung, hingga rahangnya yang tegas. Makhluk Tuhan yang satu ini selalu membuatnya kagum dan jatuh cinta berkali-kali. Bahkan setelah berpisah untuk waktu yang cukup lama, rasa itu tidak berkurang sedikit pun. Ketika dia hendak membelai rambut panjang Julian, pria itu segera menangkap tangannya. Victoria sedikit terkejut dan segera menarik tangannya kembali. "Kau sudah bangun?" ucap Victoria sambil memundurkan sedikit tubuhnya. "Tentu saja. Siapa yang akan diam saja ketika seseorang membelai wajahnya dengan penuh gairah? Siapa yang menatapmu penuh gairah?" Victoria segera memprotes itu. Dia memukul lengan Julian membuat pria itu tersenyum. "Scotland, tidakkah kau ingin menceritakan apa yang sudah terjadi?" tanya Julian dengan ekspresi serius. Kali ini dia tidak ingin bercanda lagi. Lebih cepat akan lebih baik. Victoria menarik napas panjang. Dia juga menjadi lebih serius. "Julian, ini sepertinya bukan hal yang sederhana. Orang yang menangkapku adalah Braghat dan Gavin. Namun, masih ada satu orang misterius yang ditakuti oleh mereka. Dan orang itu adalah orang yang mengejar kita semalam. Selama aku tinggal di kastel mereka, aku tidak mendengar apapun tentang keluargamu untuk waktu yang lama. Baru-baru ini aku baru mendengarnya. Seorang pelayan bernama Nera memberitahuku bahwa mereka berada di tempat yang dijaga dengan ketat. Saat ini Braghat dan Gavin sedang pergi ke Inverness. Barulah kemudian aku memiliki kesempatan untuk melarikan diri." Jelas Victoria secara panjang dan tak terputus. "Mereka pergi ke Inverness?" Julian tiba-tiba merasa waspada. Entah kenapa hatinya merasakan firasat buruk. Apa yang mungkin mereka lakukan di Inverness? "Julian, aku khawatir mereka sedang menuju ke kastelmu," ucap Victoria dengan khawatir. Julian tidak langsung menanggapi itu. Jika orang-orang itu memang pergi ke kastelnya, maka harus ada sesuatu yang sedang mereka incar. Mereka sudah menangkap keluarganya, tetapi masih belum melepaskan kastelnya. Sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan? Atau mungkinkah mereka tahu bahwa dia sudah kembali? "Oh, aku ingat hal lain." Victoria tiba-tiba teringat tentang ibunya.
Dia pun segera menceritakan pertemuannya dengan Emily dan memberitahu apa yang sudah pelayan tua itu katakan. Julian, Avi juga pernah ditangkap oleh mereka. Emily bilang mereka memiliki tujuan besar yang bisa berakibat pada kehancuran dunia. Dan dalam mencapai tujuan itu, mereka membutuhkan druid wanita untuk membantu. Apakah yang dia katakan sepenuhnya benar? Tanya Julian. Dia sendiri tidak mengerti tentang hal-hal ini. Di masa lalu dia tidak pernah mengenal Avi dan bagaimana kehidupannya. Dia hanya mengetahui tentang Avi ketika sudah tiba di dunia modern. Aku yakin dia tidak berbohong karena Gavin juga mengatakan hal yang sama. Ucap Victoria dengan serius. Mengatakan apa? Julian menatapnya dengan curiga. Entah kenapa dia tidak merasa senang setiap kali mendengar nama Gavin disebutkan. Victoria menatap Julian dengan lembut. Kemudian dia membenamkan wajahnya di dada bidang pria itu. Dia mengatakan bahwa mereka membutuhkan druid wanita untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Kurasa mereka sudah merencanakan ini dari generasi ke generasi. Ujarnya kemudian. Julian mengusap kepala Victoria sambil merenungkan masalah ini dengan hati-hati. Sebuah gagasan tiba-tiba muncul di kepalanya. Mungkinkah orang-orang itu mengincar buku rahasia miliknya? Tebakan ini bukan hanya tebakan acak. Lagi pula untuk apa Braghat dan Gavin pergi ke Kastel Julian jika seluruh keluarga Hagestone saja sudah berada di tangan mereka? Jika itu masalahnya, maka tidak diragukan lagi ini memang menyangkut masalah mengenai druid kuno dan druid hitam. Orang misterius yang mengejarnya di hutan itu. Dia sungguh mencurigainya. Lalu bagaimana dengan Victoria? Wanita itu menjadi target mereka. Ini situasi yang berbahaya. Julian merasa muram memikirkan itu. Julian, apa yang harus kita lakukan? Scotland, mereka mengincarmu. Ucap Julian. Dia menunduk menatap kedua mata Victoria secara bergantian. Jika kedua pria bajingan itu kembali, mereka pasti akan mencarimu. Aku tahu. Victoria mengerti itu. Posisinya memang tidak aman. Menjadi druid wanita yang sudah ditemukan oleh orang-orang itu tentu merupakan hal yang berbahaya. Dia juga tahu, Braghat dan pasukannya pasti akan mencarinya. Namun, apa yang bisa dia lakukan dengan masalah ini? Haruskah dia bersembunyi dan terus melarikan diri seperti pengecut? Scotland, apa kau mau mendengar pikiranku? Victoria menatap Julian dengan bingung. Kenapa kau harus bertanya? Katakan saja, ibumu melarikan diri ke dunia modern untuk menghindari druid-druid ini. Dia pasti punya alasan yang kuat. Kemungkinan karena dia tidak ingin orang-orang itu mewujudkan rencana mereka. Kupikir juga begitu. Balas Victoria sambil mengangguk. Kemudian Julian melanjutkan. Mereka juga sepertinya menargetkan sesuatu dari kediamanku. Apa kau tahu? Aku memiliki buku sihir milik druid kuno. Itu buku yang memiliki ratusan bahkan ribuan sihir misterius. Salah satu sihir di sana adalah sihir untuk membuka portal waktu dan ruang dimensi lain. Ini juga sihir yang sudah mengantarku secara tidak sengaja ke dunia modern. Jadi, aku berasumsi bahwa mereka sedang mencari buku itu. Victoria yang mendengar itu langsung terkejut. Jadi, itu penyebab Julian datang ke dunia modern. Buku sihir druid kuno? Itu kedengarannya seperti buku kuno yang sangat rahasia. Dia mencoba berpikir tentang hubungan antara buku itu dengan druid wanita. Namun, kenapa dia masih tidak bisa memahami? Julian, lalu apa hubungan antara keduanya? Kenapa mereka menginginkan buku sihir itu dan juga seorang druid wanita? Tanya Victoria dengan bingung. Saat aku berada di dunia modern, aku juga sangat membutuhkan druid wanita. Kau ingat itu bukan? Julian menatap Victoria dengan serius. Itulah juga yang menjadi alasan kenapa aku mencari ibumu dan bahkan menarikmu untuk menjadi seorang druid. Jadi? Julian menjeda kalimatnya. Jadi apa? Victoria bertanya dengan sedikit mendesak. Saat ini dia sudah sangat penasaran dengan rencana para druid jahat itu. Mereka ingin membuka dimensi ke dunia lain,
atau juga ingin membuka portal waktu untuk menuju ke masa yang lain?" kata Julian suara rendah. Nadanya terdengar dingin, bahkan sorot matanya menjadi tajam. Victoria mencoba mencerna ini. Sebuah tebakan muncul di kepalanya. Apakah itu mungkin? "Scotland, buku manual sihir itu adalah kunci untuk pergi ke dunia lain, sedangkan druid wanita adalah kunci untuk kembali ke abad ini. Kau mengerti maksudku?" Victoria akhirnya mengangguk mengerti. "Lalu di mana buku itu? Apa kau meninggalkannya di kastel?" Julian menggeleng pelan. Awalnya dia memang berniat meninggalkan buku itu, tetapi setelah berpikir dengan cermat, dia memilih membawanya. Entah kenapa dia tidak merasa aman jika meninggalkan buku itu tanpa penjagaan. "Itu aman bersamaku," ujarnya lirih. "Tapi di kastel Hagestone ada banyak orang. Aku khawatir Braghat dan Gavin akan tahu bahwa aku sudah kembali." Victoria mendesah pelan. Kalau begitu tak lama lagi mereka berdua akan menjadi buronan kelompok Braghat. Sekarang akhirnya dia mengerti, inilah bahaya yang sesungguhnya. Scotland. "Jangan memintaku untuk pergi." Seolah mengerti apa yang Julian pikirkan, Victoria segera memotong kalimatnya. "Jangan memintaku pergi." Julian terlihat muram. "Ini bukan hanya untuk kebaikanmu, Scotland. Ini juga demi mencegah rencana druid hitam itu. Kembalilah ke Amerika, aku akan membukakan portal waktu untukmu." "Tidak." Victoria menolak mentah-mentah. Tidakkah pria itu memiliki hati nurani? Mereka baru bertemu malam ini dan Julian ingin mereka berpisah lagi. Itu membuat perasaannya sedih. Namun, dia tidak bisa menyalahkan keinginan Julian. Pria itu meminta hal ini juga demi mencegah bencana yang bahkan dihindari oleh Avi. Julian sungguh memikirkan dunia dan mengabaikan egonya sendiri. Itu sikap yang memang seharusnya dimiliki oleh seorang druid. Namun, Victoria tidak ingin melakukan itu. Dia hanya ingin terus bersama Julian. "Aku tidak akan pergi kemana-mana, Julian. Aku akan mengikutimu kemanapun." Ulangnya dengan keyakinan penuh. Bahkan jika pria itu memaksanya, dia tidak akan mau pergi. Jawaban Victoria membuat Julian merasa sakit kepala. Ini adalah pilihan yang rumit. Apakah dia harus memilih mengantar Victoria ke abad 21 atau mempertahankannya di sini? Jika Victoria kembali ke dunia modern, maka para druid itu akan kehilangan kesempatan untuk menahannya lagi. Rencana mereka mungkin akan tertunda lagi sampai bisa menemukan druid wanita lain yang keberadaannya sudah sangat langka. Namun, jika Victoria pergi, ini akan membuat keduanya berpisah untuk waktu yang tak bisa diketahui. Mungkin bahkan mereka tidak akan bisa bertemu lagi karena terpisah oleh masa yang berbeda. Lalu, jika Julian mempertahankan Victoria di sisinya, itu akan sangat berisiko. Mereka bisa menangkapnya. Solusi terbaik memang perpisahan. Sayangnya itu hal yang sulit untuknya, terlebih untuk Victoria. "Scotland, jika kau mau kembali ke Amerika atau Kanada, aku berjanji akan menjemputmu lagi setelah masalah ini selesai. Sudah kubilang aku tidak mau." Victoria menjadi jengkel. Dia bangkit dari tempat tidur, lalu duduk membelakangi Julian. "Kenapa kau masih tidak mengerti? Biarkan saja aku mati, asalkan aku bisa ikut kemanapun kau pergi," ucap Victoria dengan dingin. Julian tidak tahu harus merespons ini dengan apa. Tentu saja dia senang dengan kesetiaan Victoria. Namun, dia juga tidak bisa berhenti khawatir. Bagaimana jika dia tidak bisa melindungi Victoria dan justru berakhir membawanya pada bahaya? Dia segera memeluk Victoria dari belakang. "Maafkan aku. Aku hanya tidak ingin kau terancam bahaya." "Julian, apa kau pikir aku ingin kau terancam bahaya?" tanya Victoria dengan kesal. "Kenapa kita tidak kembali bersama saja ke Amerika?" Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Julian. Victoria tertawa mengejek. "Lihat, kau juga mempertahankan idealismemu, kan? Kenapa aku harus mendengarkanmu sedangkan kau tidak mau mendengarkanku?" Julian terdiam.
Dia menghela napas hingga akhirnya mengangguk. Baiklah, aku tidak akan memintamu pergi lagi. Maafkan aku. Victoria menatap pria itu dengan bibir mengerut. Kemudian dia menunduk, perasaannya menjadi sendu. Jangan pernah memintaku untuk meninggalkanmu lagi. Bisiknya pelan. Perlahan Julian menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Untuk beberapa saat dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pikirannya sedikit kalut dan kacau oleh masalah yang sedang dihadapinya. Aku tidak takut mati. Aku hanya takut hidup sendirian tanpamu, Julian. Bisik Victoria di dalam rengkuhan Julian. Kedua tangannya memeluk tubuh pria itu dengan erat, berharap Julian bisa memahaminya. Perasaan Julian menjadi lebih tenang setelah mendengar itu. Dia mengecup bibir Victoria selama beberapa saat. Rasa bersalah mulai mengambil alih hatinya. Di masa lalu dia tidak memiliki hubungan romantis dengan seseorang sehingga tidak mengerti bagaimana harus bersikap dengan kekasihnya. Sekarang sudah saatnya dia harus mengesampingkan keinginannya sendiri. Kalau begitu mari kita pikirkan cara untuk mengatasi ini. Ucap Julian kemudian. Ke-90, situasi buruk di Kastel Hagestone. Di depan sebuah kastel besar, dua orang pria berjubah hitam menatap lurus ke depan dengan wajah dingin. Mereka tak lain adalah Braghard dan Gavin yang sudah tiba di depan kastel keluarga Hagestone. Kastel itu entah kenapa tidak terlihat berbeda dengan saat terakhir kali mereka datang ke sana. Lampu-lampunya dinyalakan dan itu terlihat seperti kastel yang hidup dan berpenghuni. Ini mencurigakan. Apakah ada orang yang mengurus kastel Hagestone? Atau mungkinkah ada anggota keluarga yang belum mereka tangkap? Braghard membaca mantra dengan cepat lalu sepersekian detik kemudian gerbang yang tertutup rapat itu meledak. Suara ledakannya yang sangat keras membuat siapapun yang mendengar merasa terkejut. Aodagan saat itu sudah tertidur. Bagaimanapun juga sekarang adalah dini hari. Para pelayan yang lain juga sudah terlelap. Ketika suara ledakan terdengar, pria tua itu langsung tersentak. Sontak dia bangun dan berlari keluar dari kamar. Siapa yang membuat keributan malam-malam? Para pelayan yang lain juga keluar dari kamar istirahat mereka. Dengan cepat mereka bergegas keluar hanya untuk melihat Aodagan yang berlarian menatap mereka dengan curiga. Ledakan apa itu? Tanya Aodagan. Pak Tua, bagaimana kami bisa tahu? Ini adalah waktunya semua orang beristirahat. Balas salah seorang pelayan dengan wajah masam. Pada saat itu suara ledakan lain terdengar. Suara itu tampak lebih keras dan lebih dekat. Itu berasal dari luar kastel. Semua orang menjadi waspada. Kalian tetaplah di sini. Aku akan memeriksanya terlebih dahulu. Ujar Aodagan dengan serius. Dia baru saja hendak melangkah pergi ketika tiba-tiba pintu masuk kastel diledakkan oleh orang lain. Mereka menjadi ketakutan. Siapa yang berani meledakkan kastel Hagestone? Siapa yang mampu menciptakan ledakan sekeras itu? Aodagan segera berlari ke depan. Siapa yang berani membuat kekacauan di sini? Sekelebat bayangan hitam bergerak ke arahnya. Hanya dalam hitungan detik, leher pria tua itu sudah berada dalam cengkeraman pihak lain. Semua orang gemetaran melihat itu, terlebih Aodagan yang berada dalam bahaya. Dia menatap pria asing berwajah dingin yang menatapnya dengan tajam, lalu tubuhnya mulai gemetaran. Panggil majikan kalian! Perintah Braghard dengan suara rendah yang dingin. Dia menatap tajam pada Aodagan, lalu beralih pada para pelayan yang memucat ketakutan. Kalian mendengarku? Tuan, siapa yang kau maksud? Tanya salah seorang pelayan dengan takut-takut. Tuan kami tidak ada di sini. Aku tidak peduli. Jika kalian tidak bisa memanggilnya, aku akan membunuh orang tua ini. Ancam Braghard tanpa belas kasihan. Aodagan langsung memucat. Dia menangis lalu berpura-pura melolong sedih. Tuan yang terhormat, setidaknya jelaskan dulu siapa kalian dan untuk apa kalian datang. Kau tidak layak mengetahui siapa kami. Sinis Braghard.
Dia melempar tubuh Aodagan dengan kuat hingga menabrak dinding tembok dengan keras. Pria tua itu langsung terbatuk-batuk. Para pelayan yang melihat itu segera menolongnya dengan cemas. Meskipun takut, mereka juga khawatir terjadi sesuatu pada Aodagan. Beruntungnya orang tua itu tidak mengalami luka apapun. Braghat tidak memedulikan mereka lagi. Setelah beberapa saat dia merasa lebih senang karena Tuan Kastel ini tidak ada. Itu berarti dia bisa lebih leluasa mencari apa yang dia incar. Javen, periksa seluruh tempat. Jangan lewatkan satu pun. Barang itu seharusnya ada di sini. Baik. Javen mengangguk patuh. Dia hendak bergerak pergi, tetapi Aodagan tua segera mencegahnya dengan berlari cepat menghadangnya. Tidak bisa! Pria tua itu mengubah ekspresinya menjadi lebih serius. Dia tidak tahu siapa mereka dan untuk apa datang ke kastel ini. Namun, semuanya sudah jelas, mereka pasti bukan orang baik. Mungkin Julian memang sudah lama pergi. Aodagan juga tidak tahu di mana tuannya sekarang, tidak ada kabar apapun darinya. Namun, Julian sudah berpesan padanya agar tidak ada masalah apapun di kastel. Jadi, sebagai pelayan yang baik dia akan menjaga rumah ini. Tidak akan membiarkan siapapun membuat masalah. Tuanku mungkin tidak ada di sini, tapi aku tidak takut jika harus menahan kalian. Ucap Aodagan dengan sungguh-sungguh. Dia menggertakkan giginya. Bahkan jika dia takut, dia tidak akan mundur. Gavin mendengkus dingin melihat sikap Aodagan. Baginya pria tua itu hanya tulang tua yang bisa dihancurkan kapan saja. Jika ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya hanya dengan sebaris mantra. Namun, dia tidak berminat membunuh orang lemah yang bahkan tidak akan sanggup melawannya. Jadi, dia hanya mendengkus dan melangkah ke arah lain. Aodagan segera mengejarnya lagi. Kali ini Braghat yang merasa tidak sabar. Dia segera membacakan mantra, lalu tubuh Aodagan kembali terbanting ke dinding. Para pelayan menjerit tertahan. Mereka ingin menolong Aodagan, tetapi wajah dingin Braghat membuat nyali mereka menciut. Akhirnya mereka hanya bisa gemetar sambil memucat. Salah satu pelayan muda yang ada di belakang menatap kejadian ini dengan ekspresi dingin. Diam-diam dia melangkah mundur tanpa suara. Sementara para pelayan lain hanya gemetar ketakutan, dia justru mengambil kesempatan itu untuk diam-diam keluar dari kastel. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk meminta bantuan. Dia adalah pelayan termuda yang direkrut oleh Aodagan. Orang-orang di kastel memanggilnya Bila. Meskipun usianya masih muda, kecerdasan dan keberaniannya justru melebihi pelayan yang lebih tua. Bila berlari meninggalkan kastel itu dan pergi menuju rumah Gilma. Pria itu adalah orang kepercayaan Julian, jadi dia berharap Gilma bisa menangani dua orang asing yang kejam itu. Pada dini hari yang gelap ini, dia terus berlari tanpa peduli dengan hal lain. Jalanan sangat sepi, tidak ada seorang pun yang terlihat. Apalagi ini adalah dataran tinggi. Ada lebih banyak perkebunan daripada perumahan. Jika ada orang yang melihatnya, mungkin mereka akan heran. Bagaimana mungkin seseorang gadis berusia 17 tahun berani berlarian di tengah malam sendirian? Bila mengetuk pintu rumah Gilma beberapa kali. Perlu waktu yang cukup lama sampai akhirnya seorang wanita tua membukakan pintu untuknya. Ekspresi pihak lain berubah menjadi terkejut. Nak, apa yang kau lakukan malam-malam? Apakah kau perlu bantuan? Tanya pelayan keluarga Gilma. Tolong beritahu Lord Gilma, ada masalah serius di Kastel Hagestone. Nyawa Pak Tua Aodagan mungkin terancam. Desak Bila cepat. Apakah kau pelayan di sana? Bila segera mengangguk. Akhirnya pelayan tua itu setuju. Tolong tunggu sebentar. Aku akan memberitahu Lord Gilma. Terima kasih. Ucap Bila. Pelayan rumah Gilma masuk dan segera memanggil Gilma yang kebetulan baru saja hendak berbaring untuk tidur. Pria itu memang biasanya tidur sangat larut untuk mengerjakan laporan-laporan perkebunan. Gilma segera keluar kamar dan menatap pelayannya dengan heran. Ada apa? Ini sudah larut dan kau belum tidur? My Lord, pelayan kastel keluarga Hagestone ada di luar.
Dia mengatakan sesuatu yang buruk sedang terjadi di kastel. Gilmore yang mendengar itu langsung mengerutkan kening. Sesuatu yang buruk apa? Tanpa berlama-lama dia segera keluar rumah untuk menemui Billa. Mereka sudah pernah bertemu beberapa kali sebelumnya sehingga Gilmore tidak meragukan identitas Billa. Dia segera bertanya, "Ada apa? Apakah kau datang sendirian?" Billa mengangguk cepat. "My lord, jangan pedulikan aku. Saat ini gerbang dan pintu masuk kastel sudah dihancurkan. 2 orang aneh menerobos masuk ke dalam kastel." "Aneh?" Kening Gilmore berkerut. Billa kembali mengangguk. "Kurasa mereka menggunakan sihir," ucapnya dengan khawatir. "Mereka tidak terlihat seperti manusia biasa." Penjelasan itu membuat Gilmore merasa cemas. Jika orang yang datang adalah druid atau ahli sihir lain, dia tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang?